Selamat sore Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Kurang semangat ya. Shalom. Shalom. Sepertinya baru setengah nih. Shalom. Shalom. Baru 3/4. Shalom. Shalom. Haleluya ya. Jangan saudara kalau nonton Korea saudara bisa teriak-teriak kami kalau di gereja. Suaranya disimpan gitu ya. Jangan gitu ya saudara ya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada saat sore hari ini saya memberikan satu tema yaitu mengalami sukacita di dalam Tuhan. Amin. Bilang kiri kanan saudara, kamu bersukacita. Kamu bersukacita. Tunjuk diri saudara, katakan saya bersukacita. Saya bersukacita. Benar, sukacita. Amin. Amin ya. Meskipun di dompet uang tinggal 2.000, kita bersukacita. Amin. Iya, betul ya. Iya. Meskipun ya kan. Iya, puji Tuhan. Amin. Meskipun belum punya pasangan hidup, tetap bersukacita. Meskipun gaji pas-pasan, ya kan? Pas mau beli boba ada uangnya. Pas mau beli tas ada uangnya kan pas-pasan. Itu ya pas-pasannya. Oh bukan. Meskipun gaji pas-pasan, ya kan? Gajian tanggal 1, tanggal 5 udah habis gitu kan. Meskipun banyak lubang di sana sini, lubang yang satu sudah ditutup, ada lagi lubang yang lain. Ya kan? Tapi firman Tuhan katakan tetap bersukacita. Amin. Mari kita buka kitab di dalam kitab Roma pasal yang ke-15. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Kita akan baca firman Tuhan secara berganti-gantian. Saya akan baca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ayat yang kedua dan seterusnya sampai dengan ayat ke-13. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Tema dari topnya adalah orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan selama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, seperti ada tertulis kata-kata cercaan mereka yang mencerca kau telah mengenai aku. Segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh keturunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu arah kamu memuliakan Allah dan Bapa kita, Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang dimaksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang sesunnah untuk mengumpulkan janji yang diberikannya kepada nenek kita. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan kau di antara bangsa-bangsa,
dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dan umat-umatnya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya pada saya, tahu dari pangkal Yesaya akan terbit, dan Dia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Kita baca sama-sama. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Silakan dulu, saudara. Jadi tema firman Tuhan adalah hidup dengan penuh sukacita. Sukacita yang dialami oleh diri kita sendiri akan sangat berbeda jika kita memperoleh sukacita yang berasal dari Tuhan. Karena kalau kita sukacita yang dunia ini tawarkan hanya sukacita semata. Saudara punya banyak duit, banyak uang, saudara sukacita, ya kan? Tapi ada waktu uang itu akan habis. Saudara punya pacar yang tampan putih gitu kan, mirip artis-artis Korea, sukacita. Bisa diajak ke mall, gandengan, bisa ditaruh di stories, selfie, ya kan, dibawa topik 2 gitu kan. Ada kemarin di topik 2. Tapi itu akan pergi. Saudara punya harta, bersukacita, itu akan pergi. Seperti yang terjadi yang crazy rich, orang-orang kaya. Ternyata hartanya adalah harta palsu. Kan? Dia beli mobil Ferrari, mobil mewah, beli apa, beli barang mewah. Ternyata hasil penipuan. Itu sukacita yang ditawarkan oleh dunia. Semu, seolah-olah kita berbahagia, padahal akhirnya adalah kita akan meratap dan menangis. Tetapi kalau saudara memperoleh sukacita yang benar-benar saudara dapatkan di dalam Tuhan, apapun yang kondisi yang saudara alami saat ini, hati ini tetap beria-ria kepada Tuhan. Makanya Habakuk bilang meskipun ladang tidak ada, hasil ladang tidak ada, meskipun hasil ternak tidak ada, tetapi dikatakan aku tetap beria-ria di dalam Tuhan. Kenapa masih bisa beria-ria padahal tidak ada apa-apa? Karena Tuhan telah memberikan sukacita di dalam hidup dia. Amin. Oleh sebab itu, saudara, apapun yang kita alami saat ini, janganlah membuat sukacita saudara semakin berkurang. Uang tidak ada, ya kan? Masalah banyak. Kalau Tuhan berikan sukacita, itu akan terasa ringan. Gak ada uang biasa-biasa aja. Saya yakin Tuhan akan berubah. Banyak masalah, tapi kok kita bisa biasa-biasa aja ya? Sepertinya gak ada masalah, padahal banyak. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan berikan kita sukacita. Amin. Di dalam kitab Roma kita akan belajar bagaimana supaya kita selalu memperoleh sukacita di dalam Tuhan. Di ayat yang pertama dan di ayat yang kedua adalah kita harus membangun saudara seiman. Ayat pertama dikatakan kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Jangan cari kesenangan sendiri. Ayat yang kedua, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikan untuk membangunnya. Yang pertama adalah saudara, kita harus membangun
saudara seiman di dalam Tuhan. Karena Tuhan tidak menginginkan kita ini menjadi manusia yang egois. Tuhan menginginkan kita itu harus saling mengasihi. Waktu kami pergi ke Singapura, orang-orang di Singapura terkenal dengan egois yang sangat tinggi. Gak ada tuh kita lihat di kereta mereka saling ngobrol, gak ada, diem aja. Baca buku, main handphone, gak ada. Gak ada tuh kita lihat di jalan mereka. Kayak kita kan kalau di jalan ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, gak ada. Jalan-jalan aja, lewat-lewat aja. Gak ada tuh saling mendukung, hai apa-apa. Karena karakternya sudah dibentuk bahwa mereka manusia yang individual. Tetapi saudara, sebagai orang Kristen, Tuhan memerintahkan supaya kita adalah saling mengasihi. Makanya dikatakan yang kuat akan menanggung yang lemah. Jangan yang kuat menindas yang lemah. Wah, udah tahu nih dia lagi gak ada duit, saya kasih pinjam tapi berbunga ya 30%. Wah, itu lagi yang menindas sudah. Ya kan? Sebulan bunganya lagi bukan bunga flat, naik terus bunganya. Terlambat bayar denda. Itu namanya yang kuat menanggung yang menindas yang lemah. Tetapi kasih bukan begitu. Kasih adalah bagaimana kesenangan itu bukan cuma kesenangan kita sendiri, tetapi kita ingin supaya orang-orang yang berada di sekitar kita, supaya mereka memiliki sukacita itu. Jadi bukan cuma kita yang bersukacita, orang-orang di sekitar kita pun juga mengalami sukacita. Itu namanya membangun sukacita di dalam kasih. Makanya ada pepatah mengatakan susah lihat orang susah, senang lihat orang susah. Saudara senang lihat orang susah? Wah, wadidaw itu kan. Susah lihat orang susah, senang lihat orang senang. Saling tanggung menang. Jadi saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita harus tahu bahwa fokus kita itu bukan hanya kesenangan pribadi. Fokus kita adalah bagaimana hidup kita bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat itu bukan saat kita punya lebih. Bukan tunggu kita punya harta atau uang yang banyak kalau baru bisa kita menjadi berkat. Kalau hatimu bergerak untuk memberkati orang, lakukan. Meskipun pada saat itu, waduh, kayaknya nih pas-pasan, tapi hati saya tergerak untuk menolong dia. Itu namanya jadi berkat. Wah, di kantong tinggal 10.000 isi bensin, tapi hati saya tergerak untuk kasih pengemis di pinggir jalan. Gimana? Bagaimana hidup kita saudara rela berkorban untuk orang lain? Tapi yang utama harus mau berkorban dulu dalam keluarga. Bagaimana orang tua kita mungkin saat ini berada di kampung, kita kerja di Jakarta, kasih sedikit, maaf Pak, aku kirim ya buat nambah-nambah beli beras. Senang. Maaf Pak, aku nggak bisa pulang lebaran nanti, aku kirimnya buat beli baju lebaran dan beli kue parcel. Bagaimana hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain? Karena ketika orang tahu, ada pepatah bilang, ketika orang meninggal, yang dilihat itu adalah
nama baiknya. Kalau kita nanti sudah tidak ada, orang itu nggak mengingat berapa besar harta saudara. Orang itu tidak melihat berapa besar rumah saudara. Orang itu tidak melihat berapa banyak mobil saudara. Tetapi orang itu akan melihat bagaimana berapa banyak orang yang sudah ditolong. Jadi saudara, yang pertama adalah bangun saudara seiman supaya mereka juga merasakan sukacita. Amin. Amin. Bilang kiri kanan saudara, saya membangun engkau. Bangun aja dulu. Yang kedua saudara, di ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam dikatakan bahwa semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua adalah supaya kita mendapatkan sukacita dari Tuhan. Yang kedua adalah kita harus selalu memuliakan nama Tuhan. Tadi ayat yang ke-6, yang ke-7 katakan, kamu satu hati, kamu satu suara memuliakan Tuhan. Karena Dia yang menjadi sumber sukacita kita. Maka kita juga harus memuliakan nama Tuhan. Dengan segala kondisi yang kita alami, tetap memuliakan Tuhan. Dengan situasi hati yang saat ini yang sedang kita alami, tetap memuliakan Tuhan dengan satu hati dan satu suara. Bahkan kalau bisa bukan hanya kita yang memuliakan Tuhan, tapi kita ajak keluarga kita untuk satu hati, satu suara memuliakan Tuhan. Kita ajak rekan-rekan kita, teman-teman di tempat kita bekerja, satu hati, satu suara memuliakan Tuhan. Kita ajak teman-teman komunitas kita untuk satu hati, satu suara. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya? Mereka yang tidak pernah ke gereja, kita bawa, ayo gereja yuk. Apa sih malam minggu jalan-jalan ke Monas, ke Ancol, kemana lagi? Ke CNI, Metro TV, ke KL. Mending kita gereja. Malam minggu bersama dengan Tuhan itu indah. Hari minggu ngapain sih tidur-tidur, bangun-bangun siang? Mending kita ke gereja. Kita bernyanyi, kita memuliakan, kita menyembah Tuhan. Jadi saudara, oleh sebab itu kita harus memuliakan Tuhan, karena kita adalah pengikut Tuhan, pengikut Kristus. Karena kita adalah pengikut Kristus, maka tanamkan dari dalam hati saudara bahwa saya harus selalu memuliakan Tuhan. Ada kesadaran dari dalam hatimu untuk memuliakan Tuhan tanpa harus diperintah, tanpa harus disuruh, tanpa harus diingatkan, tapi saudara sadar sendiri, ini saya, ini anakmu Tuhan, dan aku memuliakan. Jadi nggak perlu lagi, bangun, berdoa, bangun, baca kita, ayo ke gereja. Nggak perlu lagi begitu, karena sudah memiliki kesadaran untuk memuliakan Tuhan. Kalau nggak dijemput, nggak mau ke gereja, coba nggak ada kesadaran. Oleh sebab itu, saudara, sumber sukacita adalah bagaimana kita memuliakan Tuhan. Ketika kita memuliakan Tuhan, maka
Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, tidak usah banyak-banyak, saudara. Yang ketiga adalah di ayat yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam apa? Pengharapan. Yang ketiga adalah kita akan berlimpah di dalam apa? Di dalam pengharapan. Ketika Tuhan telah memberikan sukacita di dalam hidup saudara, saudara punya pengharapan di dalam Tuhan. Tidak memiliki kecemasan, tidak memiliki ketakutan, tidak memiliki kegentiran, tapi yang ada adalah pengharapan. Masalah banyak, tapi kita tetap bersukacita. Ada satu pengharapan bahwa Tuhan akan tolong saya mengatasi setiap masalah hidup saya. Ada pengharapan, saudara. Kalau saudara berharap kepada manusia, saudara akan kecewa. Makanya firman Tuhan katakan, tertutuklah setiap orang yang mengandalkan manusia. Ketika saudara sedang membutuhkan uang yang terdesak, sangat urgent, saudara punya kenalan, saudara begitu, misalkan om saudara, tante saudara, saya berharap dia bisa bantu, ternyata nggak bisa, kecewa. Saudara berharap orang tua saudara bisa tolong saudara, ternyata mereka juga nggak bisa, kecewa. Saudara berharap teman saudara bisa bantu saudara, ternyata mereka juga nggak bisa, kecewa. Tapi firman Tuhan jelas, supaya Allah adalah sumber pengharapan dan Dia akan memenuhi kamu dengan syukur. Oleh sebab itu saudara, sukacita harus diimbangi dengan pengharapan. Karena kalau sukacita tanpa pengharapan, maka sukacita saudara adalah sukacita semu, sukacita hoaks, sukacita palsu, seolah-olah bersukacita padahal hatinya merintih, bersedih. Itu sukacita semu. Oleh sebab itu saudara, di dalam hidup ini marilah kita terus berpengharapan dalam Tuhan. Kita memiliki satu jaminan bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Kita memiliki satu kepastian bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Tetapi ada waktunya Tuhan akan angkat kita. Ada waktunya Tuhan akan tolong saudara. Bahkan Tuhan akan tolong lebih daripada apa yang saudara pikirkan, lebih daripada yang saudara rencanakan, lebih daripada yang saudara minta. Tuhan telah sediakan bagi setiap orang yang berharap kepada Dia. Jadi hari ini saudara, sukacita di dalam Tuhan ada kepastian. Sukacita di dalam Tuhan ada pengharapan. Berdoa supaya